Ada beberapa pihak yang betul-betul berjuang mati-matian untuk menggagalkan proyek atau mega proyek Indonesia dengan transisi ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara. Nah, mereka bersatu jalan ya untuk menggagalkan dan memangkrakkan IKN. Tapi ada pepatah mengatakan, bersatu jalan mereka ingin menggagalkan, bertujuh jalan mereka akan kocar-kacir. Kita akan bahas soal IKN yang sebentar lagi akan mengibarkan bendera merah putih di ibu kota Nusantara, bukan partai politik. Ya, teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik. Kami melaporkan bahwa progres website kita semakin hari sudah semakin terlihat. Tinggal kita akan mempersiapkan launchingnya nanti sehingga teman-teman bisa hadir dan menyampaikan opini di ruang website tersebut. Kita akan bahas terkait dengan adanya pihak-pihak yang ingin menggagalkan ya sangsaka merah putih berkibar the first time di ibu kota negara ya pada tanggal 17 Agustus. Nah, sesuatu yang menarik ya, beberapa pihak termasuk Rocky Gerung, Profesor Amin Rais dan beberapa yang lain menyampaikan narasi-narasi yang benar-benar seolah-olah sesuatu yang luar biasa terjadi di IKN dengan beberapa catatan-catatan yang beliau berikan. Bahkan seorang profesor berani mengatakan 100% failed ya, IKN mangkrak ya, seperti itu. Nah, saya ingin cerita di balik ini semua ya teman-teman. Kalau teman-teman baca hasil survei dari Litbang Kompas, ya salah satu rujukan sumber referensi survei atau riset-riset yang ada, data yang diriset sejak 27 Mei sampai 1 minggu, sekitar 2 Juni, itu menunjukkan bahwa tingkat atau angka kepercayaan publik yang disurvei di 38 provinsi menunjukkan keyakinan mereka terkait proyek IKN ini atau pemindahan ibu kota dan percaya pada kepemimpinan Prabowo dan Gibran akan melaksanakan ya menuntaskan proyek IKN ini, menyempurnakan proyek IKN ini. 72% angka kepercayaan publik dan di angka 80% publik percaya bahwa ekonomi makro dan mikro kita akan berangsur-angsur membaik di bawah kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menggagalkan IKN itu di antaranya adalah misalkan bagaimana ia meng-head to head-kan, yang membenturkan antara Jokowi dan Prabowo seolah-olah pecah kongsi dan sebagainya. Nah, padahal kalau kita lihat dari apa yang kita lihat belakangan ini, tim sinkronisasi, tim ekonomi Prabowo Gibran dan juga Jokowi sepakat untuk misalkan pada program anggaran, pagu anggaran mengenai program makan bergizi gratis ya, disepakati bersama sekitar 70 sekian persen, 70 sekian triliun. Artinya ini merupakan sebuah pembuktian bahwa upaya untuk membentur-benturkan atau menyampaikan Jokowi dan Prabowo pecah kongsi itu adalah empty atau kosong, zong ya, artinya tidak terbukti. Nah, teman-teman, ada kisah yang menarik di balik ini semua ya. Kita lihat bahwa hal yang perlu dicatat, saya barusan saja atau masih ada di seputar keliling-keliling menengok wilayah perkembangan Balikpapan, wilayah Samarinda, wilayah Penajam Pasir Utara dan juga Tanah Pasir yang merupakan ring 1, ring 2 dan ring 3 dari ibu kota Nusantara. Saya belum tertarik untuk melihat masuk ke IKN karena indikator yang ingin saya pakai di sini adalah persiapan dan bagaimana geliat orang-orang berinvestasi di sekitaran Balikpapan, Samarinda. Di Kutai saya belum masuk ya, Tanah Pasir kalau tidak salah, Penajam Pasir Utara ya. Ini sesuatu yang kelihatannya animo masyarakat luar biasa terkait dengan bagaimana perencanaan mereka untuk mengambil bagian dalam pembangunan visioner Indonesia emas melalui transfer atau pemindahan ibu kota negara.
Nah, inilah teman-teman yang ingin saya ceritakan di balik ini semua. Upaya-upaya untuk menggagalkan, memberikan cerita-cerita horor atau horrible yang mengerikan terkait dengan IKN itu sebenarnya sangat mungkin potensial ada motif-motif ekonomi, ya, ekonomi motif di situ. Motifnya apa? Ingin menciptakan horor yang sedemikian rupa bahwa IKN itu bukanlah tempat yang baik untuk berinvestasi, akan mangkrak sehingga tidak banyak orang-orang yang kemudian melakukan aksi, ya. Nah, kemudian mereka diposisikan sebagai orang-orang yang wait and see, ya, tunggu dan lihat, tetapi tidak masuk pada wilayah yang disebut action and see. Jadi beraksi dulu, ambil aksi, start terlebih dahulu sambil melihat. Nah, inilah yang kemudian menurut saya ada satu sisi yang perlu kita sadari, ya. Ini salah satu politik, ya, politik investasi, politik pertanahan, ya. Ketika narasi-narasi rejection, ya, penolakan terhadap IKN itu terus-menerus digencarkan, ada pihak-pihak tertentu yang behind scan, ya, atau behind layer itu kemudian mengambil aksi secara diam-diam untuk mengambil posisi di wilayah-wilayah tertentu sekitaran Kutai, sekitaran Samarinda, Balikpapan, dan juga seputaran Penajam Pasir Utara dan Pasir, ya, Kabupaten Pasir. Nah, mereka sangat diuntungkan dengan narasi-narasi rejection itu, penolakan-penolakan terkait dengan wacana pemindahan itu, berusaha untuk menciptakan satu situasi yang orang tidak berani untuk mengambil sebuah keputusan investasi. Nah, disinilah jangan-jangan justru, ya, orang-orang yang menolak itulah yang kemudian yang paling pertama mengkapling tanah-tanah di sekitar ini dengan desain visioner mereka terkait dengan usaha-usaha yang akan dikembangkan, ya, pusat-pusat bisnis, hiburan, ya, kuliner dan sebagainya yang mereka sudah petakan terlebih dahulu. Dan itu bisa datang dari, ya, katakanlah anggota DPR, bisa datang dari para elit-elit politisi, bahkan bisa datang juga dari, ya, investor-investor yang mengambil keuntungan dalam konteks chaosnya seperti itu, ya. Terciptanya satu situasi yang membuat menahan laju semangat orang untuk berinvestasi di IKN dan sekitarnya itu, ya, sehingga katakanlah harga-harga tanah yang ingin dibeli itu tidak meroket, ya, tetapi, ya, ada di dalam batas yang bisa mereka jangkau dan beli seluas-luasnya. Nah, karena itu teman-teman, saya meyakini satu hal terkait dengan pemindahan ibu kota negara ini. Ibu kota negara ini, ya, Jakarta memang tidak akan sepi, akan menjadi salah satu pusat bisnis secara global, ya. Tetapi, ya, IKN ini menurut saya, kalau saya petakan di luar ring IKN itu akan menjadi dual city, artinya dua kota yang punya fungsi ganda, yaitu sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis, ya. Ini tidak sama dengan konsep Australia bahwa Melbourne adalah pusat bisnis, kemudian Canberra adalah pusat pusat pemerintahan. Tetapi di sini bukan terkotak-kotak atau tersplit antara Jakarta sebagai pusat bisnis global dan kemudian IKN sebagai pusat pemerintahan. Saya meyakini ke depan, ya, melihat geliat yang ada secara faktual, by empiris, ya, secara induktif, saya melihat ada indikasi-indikasi bahwa IKN dan sekitarnya, sebut saja Kalimantan Timur secara khusus, akan menjadi kota dengan dual function, yaitu pusat pemerintahan sekaligus sebagai pusat bisnis domestik dan juga internasional. Nah, inilah yang kemudian, ya, horor-horor yang menakutkan tentang mangkraknya, tentang bahwa akan gagal, ya, tidak realistis dan sebagainya, yang membuat, ya, orang-orang yang percaya, ya, terkait dengan basis ilmiah seperti survei itu segera mereka mengambil action. Mereka mulai mengkapling tanah demi tanah, tidak peduli mau bicara apa. Sebab apa? Bahwa IKN sampai hari ini tetap running, tetap dibangun. Sehingga katakan pasti sangat mungkin 100% tidak akan berjalan itu adalah impossible, ya. Tidak masuk akal.
Dan menurut saya inilah kesempatan buat teman-teman kalau memang punya jiwa petualangan dan kemudian punya visi yang luas dan jauh ke depan. Nah, sebaiknya teman-teman mulai mencari informasi sanak saudara di sekitar untuk berinvestasi tanah dan yang lain-lain. Saya sendiri sedang memetakan wilayah-wilayah tertentu yang mungkin ya kalau ada rezeki bisa 1-2 kapling untuk ditempatkan dan menjadi ya sebuah desain tertentu untuk hadir memeriahkan ya perpindahan ibu kota negara untuk menjadikan Indonesia ini jauh lebih baik, from good to great our country, bukan partai politik.